Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa farada alaina siyama syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum yanabi'ul ulumi wal hikam. وقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah Allah berikan umur panjang dan kesehatan badan, masih sempat menikmati nuansa beribadah sampai dengan malam ini 12 Ramadan 1444 Hijriah. Tersisa sekitar lebih kurang 18 hari lagi Ramadan, dan bagi orang-orang yang beriman ini sebagai bulan memaksimalkan ibadah dan bisnis dengan Allah Ta'ala, sungguh akan merasa bersedih. Tetapi bagi kita yang mendambakan kenyamanan menyeruput kopi di waktu pagi, itu merupakan berita gembira. Ciade uraya wah. Dan luar biasanya ketika datang bulan Ramadan, nuansa ibadahnya itu terasa dari suasana. Musik di semua tempat, mulai dari pertokoan sampai dalam kendaraan umum. Dari dulunya dangdut, koplo, sekarang berganti dengan nasyid. Tiba-tiba nuansanya sudah islami. Pakaian yang dulu ugal-ugalan, tiba-tiba di bulan Ramadan sudah berubah pakai baju koko, pakai peci, pakai kain sarung. Alhamdulillah. Namun kadang-kadang kita lupa bahwa Allah Ta'ala membahasakan ibadah itu dengan bahasa bisnis. Maka tadi saya kutip di awal surat As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, sudikah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan? Keuntungan minimalnya itu adalah menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Mereka yang berbisnis paham, sekurang-kurang manfaat bisnis, laba dumlah kecewa toko. Jangan sampai minus. Capek bertransaksi, bekerja setiap hari, ternyata di akhir tahun keuntungan hanya cukup, bahkan tidak cukup untuk sewa toko. Ini minimal. Maka di dalam Islam kita diarahkan untuk hal yang minimal ini dulu sebagai fondasi sebelum berpikir untuk menambah keuntungan dalam bentuk yang lain. Tapi sayangnya hampir setiap dakwah yang kita ikuti cenderung mengajak untuk menambah keuntungan dengan tidak memperhatikan potensi rugi. Akhirnya masyarakat kita tetap dalam bahasa umum terimbas menjadi korban dari investasi bodong, baik dalam investasi dunia ataupun investasi akhirat. Kalau ukuran dunia, kita sangat senang dalam jumlah investasi yang besar, tiba-tiba ada pengembalian rutin setiap bulan. Kita investasi mungkin sampai 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Bahagia hanya karena dikembalikan 1 juta dari nominal 10 juta. Tapi kita tidak pernah teliti dan meneliti apakah pengembalian itu dari untung ataukah makan batang. Ternyata rata-rata 1 juta yang dikembalikan 1, 2, 3 bulan ke depan adalah dari uang 10 juta yang kita investasi. Bulan ketiga sudah banyak nasabah yang bergabung, uangnya sudah banyak, tiba-tiba investornya hilang. Kita mau bae,
Berakan bak pegah alhamdulillah helen lawi ke bahpeng nanti 10 juta kena peng pri juta ti bulan leh juta iwo 7 juta gaduh habis bahagia. Maka di bulan Ramadan dalam kehidupan beragama juga demikian. Investasi kita cenderung investasi bodong. Ajakannya selalu kepada yang sunat-sunat, bukan bagaimana menyelamatkan diri dari yang haram-haram. Maka ketika datang bulan Ramadan, kita berpuasa, bagus. Masjid penuh dengan sholat berjamaah, bagus. Tetapi saya jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah mendengar ada mubaligh, ada ustadz yang di dalam dakwahnya mengajak kita untuk nahi munkar. Selalu saja amar ma'ruf. Ayo kita sholat fardu berjamaah. Ayo kita berjamaah di awal waktu. Ayo kita sholat sunat tarawih. Kita lupa bahwa sebesar apapun fadilah dan pahala tarawih, itu tidak lebih dari sholat sunat. Celakanya, seperti investasi bodong di dunia tadi. Di akhir Ramadan nanti akan kita dengarkan ungkapan dari sebagian kawan-kawan kita. Ilun bahagiahan. Pakat alhamdulillah Ramadan ini tarawih enggak tinggal 1 rakaat pun. Habis bahagia. Hana tinggal tarawih mutabuh rakaat. Jangankan 1 malam, bahkan 1 rakaat tidak lewat. Oh mahebatan, mapu ciana lewat. Subuh na badunggo lewat. Tarawih jaga megetah le, subuh lewat. Ini contoh kacaunya logika dan pemikiran kita. Maka oleh Nabi, karena cinta dan kasih sayangnya kepada umat, sejak 14 abad silam sudah memberikan panduan. Kalau ingin menjadi orang yang rajin beribadah, jangan dimulai dengan menambah fadilah, tetapi mulailah dari menyelamatkan diri dari yang haram-haram. Maka ada seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah Ad-Dusi, meriwayatkan sebuah hadis. Nabi SAW duduk dalam majlis dengan para sahabat. Majlis itu bahasa Arab dari julus, tempat duduk. Majlis tempat duduk. Makanya MPR itu tempat duduk-duduk saja, bukan tempat bicara. Nah, barangkali ji perloh nagronya tidak ada yang berbicara karena kami di tempat duduk Ustaz. Majlis tempat duduk, maqam tempat berdiri. Tapi di Indonesia maqam itu tempat tidur. Makanya ada maqam pahlawan. Nak bedah-bedah dia itu kan. Duduk dalam sebuah majlis. Bertanyalah Nabi, "May ya'khudhu 'anni haula'il kalimati fay'amalu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihin?" Siapa yang bersedia menerima beberapa patah nasihat berikut ini dari saya untuk dia amalkan sendiri atau dia ajarkan kembali kepada orang-orang yang bersedia untuk mengamalkannya. Rasulullah itu tidak setiap ketemu sahabat memberikan nasihat. Makanya sahabat mengapresiasi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mawa'idati makhafatas sa'amah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selang-seling ketika memberikan nasihat kepada kami. Kadang ketemu diberikan nasihat, ketemu di waktu yang lain tidak diberikan nasihat. Kenapa? Karena khawatir umat akan bosan asal ketemu nasihat. Maka bila ada di antara kita yang sudah berstatus sebagai orang tua, punya anak yang sudah remaja, sudah dewasa, tiba-tiba anak menghindar setiap kali bertemu dengan kita, coba diingat-ingat lagi. Jangan-jangan nasihat setiap kali ketemu. Anak-anak buru-buru, dia keluar dari kamar, dari rumah, pagi mau segera berangkat ke sekolah, ke tempat kerja. Ingin memuliakan orang tua, gejak merumpok ngan yah ngan mak, gecom jaro, duk ilai bukan. Begitu nasihat di tengah jam. Hanya lehego tapi nasihat menan, oi tei kalen danyo lagi kalen hantu. Baik dia reka bukan ayah ke. Maka kalau ada anak takut ketemu dengan ayahnya, padahal ayahnya bukan orang yang bingkeng, itu ada kemungkinan ayahnya terlalu banyak nasihat. Maka Nabi selang-seling sahabat, kan ada yang merumpok nasihat saja. Beliau bertanya, siapa yang bersedia menerima nasihat ini dariku untuk dia amalkan sendiri atau diajarkan kepada orang lain yang bersedia untuk mengamalkannya? Abu Hurairah langsung tunjuk tangan. Qala qultu ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Fa akhadha bi yadi. Nabi pegang tangan saya. Untuk menunjukkan bahwa nasihat itu penting.
Wa'adda khamsan, dan beliau sebutkan 5 nasihat. Kita hanya menyebutkan satu bahagian saja dulu, yang pertama, karena mungkin insya Allah besok kita lanjutkan kalau panjang umur. Ittaqil maharima takun a'badan nasi. Pelihara diri kalian dari yang haram-haram, niscaya kalian menjadi orang yang paling rajin beribadah. Jadi bukan tambah yang sunat-sunat, tetapi selamatkan diri kalian dari yang haram-haram, niscaya kalian menjadi orang yang paling rajin beribadah. Maka dalam waktu-waktu terakhir ini, setiap narasi dakwah yang saya sampaikan, saya menyerang kepada kawan-kawan dan ustadz-ustadz yang selalu dakwahnya itu mengajak kepada hal-hal yang fadilah. Berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan salat berjamaah di awal waktu, nyoka bulan Ramadan pajan lamnya kanjino tajak tarawih. Sehingga ada pejabat yang merasa tarawih itu lebih penting daripada salat fardu. Maka silahkan baca seruan dari Forkopimda, Gubernur, Ketua DPRA, Pangdam, Kapolda, Kajati, termasuklah Ketua MPU. Pada poin yang ketiga, jangan ada yang buka tempat usaha ketika malam bulan Ramadan kecuali setelah selesai salat tarawih. Ini karena salat Isya atau karena tarawih? Kalau karena salat Isya, sungguh berlangsung seruan itu setiap malam sepanjang tahun. Tapi yakinlah bukan karena salat Isya, namun karena salat tarawih. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mencari nafkah ketika sedang salat tarawih? Nauzubillah, kita selalu berkutat pada bab fadilah, tidak pernah maka bahkan MPU pun saya serang sekarang. Cik tengah minta pakil ya. Kenapa? Kita sedih umat ini selalu diarahkan ke satu hal saja tanpa ada nilai pembanding. Padahal Nabi tidak anjurkan kita kepada yang sunat-sunat. Maka mohon maaf, salat malam bulan Ramadan Nabi tidak promosikan. Silahkan cari semua referensi. Atau paling mudah, tanyakan ke Google. Adakah Rasulullah mempromosikan salat malam bulan Ramadan? Gepasang spanduk, malam ini si fulan ceramah, si fulan Bilal, si fulan imam. Adakah beliau keluar malam ke masjid mengajak istri, anak, menantu, cucu, sahabat? Hana, kedrawa ketebit. Hanya karena di masjid Nabi ada sahabat-sahabat yang numpang tidur, yang jomblo-jomblo, melihat Nabi sholat, mereka ikut sholat. Cuma mereka lupa bertanya, ya Rasulullah, sholat ini namanya apa? Ya Rasulullah, sholat ini jumlah rakaatnya berapa? Dan sepanjang hidup Rasulullah, beliau jalani 9 kali Ramadan. Dan hanya tercatat 2 atau 3 malam beliau hadir ke masjid untuk sholat malam bulan Ramadan. Kemudian kembali ke rumah. Kenapa? Tidak penting bagi Nabi sholat malam bulan Ramadan. Yang penting jangan sampai kalian berbuat yang haram. Maka beliau kembali ke rumah. Sampai beliau wafat tidak ada riwayat tentang sholat malam di masjid bulan Ramadan. Selain daripada sholat Isya. Digantikan oleh Abu Bakar, tidak ada riwayat tentang sholat malam bulan Ramadan di masjid. Selain daripada sholat Isya. Digantikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar adalah jenis khalifah yang tidak akan tidur di waktu malam kecuali setelah warganya tidur. Orang yang tidak mau perutnya kenyang kecuali setelah perut warganya kenyang. Maka di musim paceklik terjadi di Madinah, perut Sayyidina Umar itu sampai keroncongan. Saya nggak tahu kenapa harus keroncong irama ya, bahkan hana jazz ataupun dangdut, keroncongan irama ya. Beliau bicara ke perutnya. Ya batnu sawwiti aw la tusawwiti falan tadzuqi ta'aman hatta tashba'a butunu atfalil mu'minin. Wahai perut, bernyanyilah atau engkau diam, engkau tidak akan rasakan makanan sampai perut anak-anak orang yang beriman merasa kenyang. Ini Sayyidina Umar, beliau tidak akan makan sampai anak-anak orang yang beriman kenyang. Beliau tidak akan tidur sampai warganya tidur. Kalau sempat Sayyidina Umar menjadi PJ wali kota Lut Semawe, lehoro abihumul. Karena warganya enggak tidur-tidur. Di masa Sayyidina Umar, barulah ada salat malam di masjid. Tapi ingat, Sayyidina Umar tidak pernah tercatat sebagai jemaah salat tarawih, apalagi jadi imamnya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar paham, ibadahnya seorang pemimpin bukan salat sunat. Pemimpin diapresiasi oleh Nabi dalam hadis tentang 7 golongan yang dapat naungan di akhirat dengan sifat adilun.
imamun adilun, bukan imamun abidun. Imam yang adil, bukan imam yang rajin ibadah. Maka Sayyidina Umar enggak pernah salat tarawih. Beliau hanya imam salat Isya. Karena fardu. Yang tarawih, jangankan imam, makmum pun tidak pernah. Karena bagi beliau, memikirkan nasib umat lebih penting daripada salat sunat. Jangankan salat tarawih yang panjang durasi waktunya, bahkan azan pun beliau tidak mau. Laulal khilafatu la adzintu. Kalaulah bukan karena jabatan khalifah, saya pilih untuk kumandangkan azan. Tapi karena memikirkan umat lebih penting, azan biarlah tugas muazzin saja. Maka Sayyidina Umar enggak pernah salat tarawih. Dan keteladanan Sayyidina Umar ini diikuti oleh para pemimpin, termasuk di Aceh. Maka gubernur, bupati, wali kota, hendak sembahyang tarawih. Karena keteladanan Sayyidina Umar. Mereka berfikir tentang rakyat. Mudah-mudahan betul menan, yang betul-betul maham. Ini pemimpin. Maka beliau tidak berfikir tentang salat sunat karena itu tentang menambah fadilah. Beliau berfikir tentang bagaimana nasib umat agar lebih baik, sebab itu hukumnya wajib. Kalau pemimpin menyibukkan diri dengan yang sunat-sunat sampai umat terabaikan, dia sedang melakukan perbuatan haram. Kita senang polisi, tentera datang ke balai pengajian Gepratif Anak datang ke sekolah-sekolah, ruang yang kosong, enggak ada guru, mereka ikut mengajar. Kita senang. Kapan? Apabila negeri sudah aman, jalanan lalu lintas sudah lancar. Ini negara sedang terancam keselamatan, jalanan sedang kacau, macet luar biasa, ternyata ada bapak polisi lalu lintas sedang mengajar anak-anak di SD. Yang kental aja ubatnya. Kita senang pemimpin salat sunat kumandangkan azan. Kapan? Ketika masyarakat hidupnya sudah makmur. Ini banyak masyarakat yang belum sempat makan, tetapi mereka sibuk salat sunat. Maka ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Kalau itu sudah selesai, silahkan kembangkan bisnis-bisnis yang lain. Ini pengajaran dalam agama. Maka Allah ingatkan, ibadah itu dimulai dengan meninggalkan yang haram, bukan dengan menambah yang sunat-sunat. Maka malam ini, kita semangat datang kemari, yakinlah bukan karena salat Isya, tapi karena salat tarawih. Dan yang kedua, ingat bahwa bagi ibu-ibu, sehebat apapun salat sunat itu hanya disunatkan untuk laki-laki dan orang perempuan yang berstatus jomblo ataupun neo jomblo. So jomblo yang gohlom nalako, so neo jomblo yang hana lilako. Yang mentang nalako, salat sunat tidak menjadi ibadat kecuali dengan izin suami. Maka ibu-ibu yang masih ada suami yang datang kemari, minta izin kepada suami. Yang tidak ada suami, tidak perlu minta izin kepada suami orang lain. Itu lebay namanya. Kahana lakoro, walakogok, izin. Ada semuanya, ada ketentuan dalam agama. Maka jangan sampai saat kita menambah yang sunat, investasi kita ternyata investasi bodong. Maka pada malam yang berbahagia ini, saya ingin mengajak jemaah hadirin dan hadirat sekalian, serta salat Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah, mari kita luruskan persepsi tentang ibadat, bahwa jaga saja agar tidak terjerumus pada yang haram, insya Allah Anda akan menjadi orang yang paling rajin beribadat. Selama tidak masuk pada yang haram. Tidak salat Isya sekarang tidak masalah. Nanti salat Isya jam 10, jam 12, jam 2, jam 3, jam 4, jam setengah 5, bahkan jam 5 masih boleh salat Isya. Karena kita subuhnya jam 5:20. Mentang panjang putih. Tidur sekarang. Maka jangan anggap hina orang-orang yang tidak terlihat salat tarawih di masjid ini dan di masjid-masjid yang lain. Ini hanya kerakaan aku. Pikir aku cak ubitan nur paji tarawih handong gejak. Enggak masalah enggak tarawih. Yang penting dia tidak melakukan yang haram. Untuk apa orang salat tarawih ternyata terjerumus pada perbuatan yang haram. Jadi inti dari nasihat kita malam ini adalah jangan terlalu cepat kagum kepada orang yang terlihat taat. Tetapi kagumlah kepada orang yang tidak terlihat berbuat maksiat. Kagumlah kepada orang yang tidak terlihat berbuat maksiat. Mungkin pakaian dum sekedar tutup aurat. Sedekah sunat tidak pernah, salat sunat tidak pernah, berjamaah di masjid tidak pernah. Tapi tidak ada satupun yang tahu dan pernah melihat bahwa dia berbuat maksiat. Istrinya bercerita mengapresiasi mutuah tak kekolen. Anak-anaknya mengapresiasi gatat akai ayah. Tetangga-tetangganya mengapresiasi mutuah dan tetangga.
pemimpinnya mengapresiasi, mutuah hat warga lentiro ya. Kalau dia pemimpin warganya mengapresiasi, hebat hat pemimpin kamu. Tidak ada orang yang terzalimi, maka itu jauh lebih baik daripada kita diapresiasi. Hai tak apanya. Asal temayang jemaah tetap ikut imam, takbiratul ihram tegang imam. Tapi begitu bertemu dengan isteri yang kita puji, hebat tak keadaan bu. Hebat. Dia okey dengar. Asal sudah berkumandang azan kau kena dengar. Karena dia mau salat berjamaah tepat waktu, kain sarung belum disetrika, kau kena dengar kamu. Dia salat berjamaah awal waktu, tetapi tetangganya dimaki-maki karena mungkin salah parkir kenderaan. Kau kata pakai temannya jemaah awal waktu mana ke pedang motor. Dia mengejar yang sunat-sunat tapi melakukan yang haram-haram. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, maka ceramah kita malam ini hukumnya sunat, tapi berlama-lama ceramah itu zalim namanya dan menyebabkan dosa. Maka kita padakan tausiah sampai di sini, mudah-mudahan tidak memperpanjang dosa saya. Demikian yang dapat kita sampaikan. InsyaAllah kita bertemu kembali besok subuh dalam kajian subuh, dan durasi waktunya akan lebih panjang kalau tidak ketemu dengan jadwal masuk kantor. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.